Selamat pagi pemirsa, City News kembali hadir dengan berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vira Noviana, inilah City News selengkapnya. Jelang bulan suci Ramadan, harga sembako di sejumlah pasar mulai merangkak naik. Lalu bagaimana dengan harga sembako di Pasar Koja Jakarta Utara? Kita sudah terhubung dengan Nikentri di sana. Selamat pagi Nikentri, bagaimana harga sembako di Pasar Koja Jakarta Utara? Baik, terima kasih Vira. Selamat pagi Vira dan pemirsa. Sekarang saya sedang berada di salah satu pasar di daerah Jakarta Utara yang tepatnya di Pasar Koja. Di sini saya akan meliput mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok di Pasar Koja ini. Baik, langsung saja mari kita langsung mewawancarai beberapa pedagang di pasar ini. Baik, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Pak Ariel. Bapak Ariel. Bapak Ariel, pada bulan Ramadan ini kebutuhan pokok itu pasti ada perubahan ya Pak harganya. Dan khususnya nih Pak, untuk bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah dan cabai, apakah mengalami kenaikan harga Pak? Kayaknya enggak, masih standar ya. Masih standar. Masih standar. Berarti harganya masih stabil dari sebelum Ramadan sama sekarang Ramadan ya Pak? Stabil. Menjelang Lebaran, apakah akan ada peningkatan nih Pak untuk harga? Perkiraan bakal ada. Biasanya perkiraan akan ada harga penaikan itu kira-kira kisaran berapa Pak penaikannya? Kisaran 70-80 lah. Untuk harga cabai? Cabai ya. Kalau untuk harga bawang putih dan bawang merah Pak? Ya sekitar 60-an 50. Pemirsa, saya sedang berada di pedagang telur. Mari langsung saja kita lihat harga telur pada saat ini apakah naik atau turun. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa ini? Pak Suripto. Pak Suripto. Bapak, untuk harga telur saat ini apakah ada yang mengalami kenaikan harga? Jika ada, telur apa tuh Pak? Kalau telur yang naik telur bebek doang. Bebek. Nah, kalau telur lainnya stabil. Stabil. Bebek dari harga berapa menjadi berapa Pak? Dari harga 2,5 sampai sekarang 3.000. Oh, naiknya 500 per butir ya Pak. Jadi pemirsa, pada saat ini telur yang naik itu hanya telur bebek pemirsa. Untuk telur yang lainnya itu masih stabil dan normal. Bapak dengan Bapak siapa ini? Pak Ian. Pak Ian. Bapak, untuk ayam potong apakah ada kenaikan Pak? Untuk sementara ini kemarin sih ada kenaikan, sebelum mau puasa itu ada kenaikan sampai 27.000 per kilo. Per kilonya? Per kilonya. Dan sekarang udah mulai agak berturun jadi 24.000 per kilo. Nah, saya sedang berada di pedagang daging yang masyarakat cari juga nih pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan ini biasanya daging mengalami kenaikan. Baik, langsung saja kita wawancarai pedagang daging ini. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi, Dengan Bapak siapa ini? Jamal. Jamal. Bapak, apakah pada bulan puasa ini menjelang Lebaran ini harga daging itu mengalami kenaikan Pak? Ya naik pasti. Kisarannya dari harga berapa menjadi berapa Pak? Dari 120 sampai 140. Dan untuk kenaikan ini Pak, pastikan memberikan dampak nih Pak bagi pedagang. Nah, kira-kira dampak apa sih yang Bapak rasain Pak? Di satu susah dijualnya, sepi juga. Ya kebutuhan kan makin naik kan. Ya gitu aja. Mari kita wawancarai untuk mengetahui pendapat dari pembeli ayam itu seperti apa mengenai harga kenaikan dari ayam. Baik Ibu, selamat pagi, dengan Ibu siapa? Yanti. Bu Yanti. Ibu, ayam kan mengalami kenaikan harga ya Bu di bulan Ramadan ini. Khususnya untuk pada saat pandemi ini, pendapat Ibu mengenai harga ayam yang cukup naik drastis itu apa Bu? Berat ya, apalagi kayak ibu-ibu kan harus stok laukan untuk buka, untuk sahur. Ya lumayan kerasa juga sih. Ada nggak Bu harapannya yang ingin disampaikan? Ya harapannya sih ya supaya harga stabil aja. Jadi kita juga sebagai, terutama kayak ibu ya yang saya punya anak, selain bahan makanan kita juga kebutuhannya untuk kayak anak sekolah dan lain-lainnya, kebutuhan semua. Ya berharap sih ada penurunan harga. Jadi berharap ada penurunan harga agar semua kalangan bisa membeli juga ya Bu khususnya. Saya sekarang sedang bersama dengan Ibu siapa Bu? Ibu Siti. Ibu Siti. Ibu sedang belanja apa aja nih Bu? Sayur. Sayur mayur untuk ini sahur ya Bu atau untuk Sahur berbuka? Buka juga iya, sahur iya. Ibu, mengenai harga kebutuhan pokok nih Bu, pada saat bulan Ramadan pastinya mengalami kenaikan ya Bu, khususnya
khususnya pada harga sembako. Sembako iya. semuanya pokoknya naik. Semuanya naik. Nah Bu, pendapat Ibu nih Bu sebagai pembeli, sebagai ibu rumah tangga pastinya Bu yang harus bingung setiap harinya mau masak apa, sedangkan kebutuhan naik ya Iya. Bu. Itu pendapat Ibu gimana sih Bu? Kepengennya sih, pendapat saya mah pengennya sih turun semua. Turun semua ya Bu? Ya sembako bahan-bahan pokok semua tuh turun ya. Tapi karena keadaan begini ya udah. Iya, apalagi lagi masa pandemi seperti ini ya Bu. Jadi untuk setiap harinya pasti kan sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu harus memodifikasi makanan ya Bu. Tapi irit-irit juga ya Bu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya, selamat beraktivitas. Saya akan mewawancarai dengan Bapak yang bertugas di Pasar Koja ini. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Dengan Bapak siapa? Sujito. Bapak bertugas sebagai apa Pak di sini? Saya di sini selaku Kepala Keamanan dan Satgas Pangan juga untuk mengecekkan harga-harga hari-harinya tiap hari. Dengan mengecekkan harga-harga, kenaikan harga ya? Untuk khususnya di Pasar Koja ini Pak, harga bahan pokok apa nih Pak yang lagi naik Pak pada bulan Ramadan ini? Di bulan Ramadan ini ya alhamdulillah ya, kita masih cukup aman ya. Kita selama udah 1 minggu ini kita cukup aman. Kebutuhan bumbu dapur itu ada mengalami kenaikan harga tidak Bu? Kalau bumbu dapur semacam apa nih bumbu dapur? Cabai, apa tomat, apa macam-macam. Semacam itu Pak? Kalau kayak ya bawang ada sedikit naik ya 40.000. Dan cabai-cabai alhamdulillah nih 3 hari ini sudah mulai turun ya. Sudah mulai ke 45, 50. Yang kemarin masih 60.000. Berarti kemarin sempat naik ya Pak untuk harga bumbu dapur dan sekarang lagi mengalami penurunan. Baik, untuk harga daging Pak pada bulan Ramadan ini apakah mengalami kenaikan Pak? Kalau untuk harga daging memang sudah ada kenaikan ya pada waktu itu karena waktu itu ada semacam mogok ya yang selama 3 hari waktu itu dari 130 menjadi 140 ya. Terus menjelang Ramadan hari haknya itu memang ada yang 150.000 dan sekarang sudah normal kembali. Berarti sebelum kemarin itu cukup naik ya Pak, sekarang sudah menjadi harga normal. Kapan nggak sih Pak untuk di Pasar Koja ini untuk harga-harga itu kalau bisa sih kayak normal aja biar masyarakat juga bisa membeli, bisa merasakan kayak daging yang tadinya mungkin mahal bisa menjadi harga normal. Ya keinginan saya yang tiap hari keluh kesah pedagang itu sering saya rasakan. Jadi kepengen saya itu adalah semacam wadah ya. Wadah ini pada kayak dulu, seperti kayak Bulog yang menangani masalah apa nih. Jadi bisa terjangkau, harga-harga bisa terjangkau, masing wilayah Jakarta Utara, di mana tempat pergudangannya khusus, Timur, Jakarta Timur. Ada wadah-wadah gitu loh. Ini selama ini kan masih serampangan saya lihat. Ya tolong untuk pemerintah ke depan, ayolah kita sejahterakan masyarakat, terutama karena ekonomi, perputaran ekonomi ada di pasar. Ya, untuk itu pemerintah tolong diperhatikan kembali, pemerintah daerah tolong ya. Bagaimana ada wadah. Terus ada pengecekan yang rutin ya, pemantauan terus. Jangan putus asa. Kita semangat. Saya siap membantu kok. Oke. Siap. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat beraktivitas. Sementara demikian Vira, pantauan dari kami Jakarta, Nikentri Indriani, City News melaporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda Nikentri, langsung melaporkan dari Pasar Koja, Jakarta Utara. Kita akan ke sorotan lainnya, di mana kita akan mengajak Anda ke salah satu tempat yang sedang tren di tengah kota Jakarta. Rekan kami, Nikentri, akan mengajak kita ke area piknik di hutan kota GBK dan berburu spot kekinian yang Instagramable. Apa yang biasa Anda lakukan saat libur untuk menghilangkan penat di Jakarta? Berkunjung ke mall atau kafe dan restoran pasti sudah biasa. Nah, sebagai referensi Anda dapat berkunjung ke hutan kota GBK karena pastinya banyak spot-spot foto yang bagus dan pastinya nggak kalah menarik nih guys sama kafe atau restoran. Dan kalian juga bisa berolahraga, berpiknik, dan pastinya bersantai-santai bersama keluarga. Ruang terbuka hijau di Jakarta ini menjadi incaran banyak orang, apalagi di masa peralihan pandemi. Lahan seluas 4 hektar ini dulunya merupakan lapangan golf driving range, namun sekarang sudah ditata sebagai paru-paru kota. Dengan Ibu siapa? Saya Harsa. Dari mana Bu? Saya tinggalnya di Kalibata. Di Kalibata. Dari jam berapa Bu ke sini? Nyampe sini jam 8. Jam 8. Nah Ibu kan jauh nih Bu dari Kalibata. Kenapa Ibu memilih hutan kota GBK ini sebagai tempat piknik Ibu dan keluarga? Sebenarnya karena lihat di sosmed, terus dapat rekomendasi dari teman-teman juga, kata ini enak buat piknik. Kemudian hari ini anak saya ulang tahun, jadi pengennya di tempat yang cari tempat suasana yang beda lah gitu. Jadi akhirnya
kesini, tadi TV ini bentar, ketemu teman-temannya main-main. Halo kakak, dan kakak siapa ini? Aditya Dari mana nih kak? dari Cengkareng, Kakak dari Cengkareng ke hutan kota GBK ini dari jam berapa nih kak? sekitar jam setengah 8. Setengah 8, oke. Kakak memilih hutan GBK ini kenapa sih kak? Karena di sini kan baru jarang banget ada hutan kota sebagus ini dan view-nya langsung gedung-gedung gitu sih. Jadi pengen kesini aja. Dan kakak mengunjungi hutan kota GBK ini sama siapa nih kak? Sama teman-teman sih. Iya. Terus kakak tahu hutan kota GBK ini tuh dari mana dan dari kapan dan udah berapa kali nih kesini? Dari TikTok sih, kurang lebih baru dari 2 hari yang lalu dan ini baru pertama kali saya kesini. Menurut kakak hutan kota GBK ini gimana sih kak? Bagus banget sih untuk ukuran di tengah kota ya, dan view-nya ini bagus banget sih untuk ini. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih sama. Untuk menikmati fasilitas di hutan kota GBK ini, pengunjung tidak dipungut biaya, alias gratis nih pemirsa. Tempat yang bersih dan udara yang sejuk membuat para pengunjung nyaman untuk bersantai di sini. Selamat pagi kakak dan Eyang. Dengan kakak siapa dan dari mana nih? Aku Gina dari Jakarta. Ini Eyang siapa namanya? Yang Martini Lukito. Kakak sama Eyang nih kesini nih ke hutan kota ini. Kenapa sih kakak memilih hutan kota sebagai tempat kakak sama Eyang kesini gitu? Karena pertama ini kan sempat viral ya pas itu, dan aku baru pertama kali kesini gitu. Dan kalau misalnya dilihat tuh orang Jakarta tuh antusias banget dengan ruangan terbuka gitu. Jadi aku seneng gitu ngelihat orang-orang piknik, ketawa-ketawa sama keluarganya gitu. Terus kakak tahu dari mana nih kak? Aku tahu dari teman aku. Dari teman Iya. kakak. Apakah hutan kota ini instagramable banget gak sih kak? Instagramable banget sih, apalagi kalau misalnya diambil belakangnya itu gedung-gedung tinggi ya. Ini jadi tadi sambil olahraga juga Iya, gitu ya? nyari matahari. Nyari matahari. Oke, terima kasih waktunya kakak dan Eyang. Jika lapar, pengunjung tidak perlu khawatir sebab ada food court dan juga kios-kios makanan kecil di sini. Tak hanya itu saja, di sini juga tersedia pos keamanan, bangku taman, toilet umum yang bisa digunakan oleh pengunjung. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Ya pagi, saya dengan Bapak Irwan. Pak Irwan ini di hutan kota ini menjabat sebagai apa nih Pak? Saya menjabat sebagai security pengamanan area hutan kota GBK. Oke. Gimana sih kondisi sebelum pandemi dan setelah kelonggaran pandemi ini nih Pak? Oke, kita untuk situasi area hutan kota sesudah pandemi dan sebelum pandemi. Kalau untuk sebelum pandemi itu area hutan kota cukup ramai dikarenakan banyak pengunjung yang mau berwisata. Kalau untuk jumlah pengunjung perharinya di hari weekday maupun weekend itu, di hari weekday itu untuk sesi pagi sekitaran 300 sampai 400 pengunjung itu pagi, itu di hari weekday. Kalau di hari weekend itu paginya itu signifikan sama olahraga aja, karena orang habis olahraga itu refreshingnya bisa di area hutan kota. Nah untuk hari Sabtunya, Minggunya itu weekendnya cukup ramai di area hutan kota. Untuk pengunjung kurang lebih 500 butiran atau 500 orang ke atas gitu. Dan apakah hutan kota ini buka setiap harinya nih Pak? Nah, untuk jam operasional hutan kota itu kita dari hari Selasa sampai hari Minggu. Untuk jam bukanya kita mempunyai 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi sore. Sesi pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang. Lanjut istirahat, dibuka kembali pada pukul sore 15.00 sampai 18.00. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Irwan. Ya, sama-sama, sehat selalu. Bagi kalian yang bingung kesini naik apa, tidak perlu khawatir karena untuk perlu kesini kalian bisa naik transportasi umum seperti bus Transjakarta dan MRT. Selamat beraktivitas, saya Nikantri, salam City News. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Vira Noviana beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam City News.